Timung. Ya, sama-sama. Timung. Timung. Terima kasih. Ya, bong set hari ini. Bong hari ini. Simo ngaji cantik Cion. Ya, Simo ngaji cantik Cion. Udah sekolah. Gitu Chong. Tadi apa aja bawa? Yang terima kasih. Tahu apa hari apa malam ini? Malam nih Bante. Kena talang gua dong. Copot nyangkut. Simong Taiji. Goreng kelapa kasih pencuci perut apa? Pencuci perut nih malaman. Oh. Ayo kemarin. Nyerengku pulang tadi dong. Dia mulak pula dari kayak. Haji belum muring-muringan gua. Happy dia Bante. Happy. Iya. Mudah-mudahan aja apa ini. Yo. Liburan mereka di sana. Ada pantai. Ada di pantai ini nggak ada yang nggak pantai. Ya boleh. Kita minta cium dong. Itulah kok jangan ganteng ya, gitu cium.
Bisa mana ingin? Karena oma sih bilang diam. Nah. Pikir kayaknya gimana? Manja. Ya ini. Jam nih. Dia lagi tapi jaya. Ini yo. Macam mana dia katanya. Air mata buaya. Dia nangis jadi kurang kayak dah. Kecuali dia benar-benar sedih nanti ada di mana. Ya. Air mata buaya karena kalau antam dia dia. Tidak dia cuma tapi tidak dia kok jadi. Itu toh. Kalau pahnya. Tadi Udah. Dia tahu seumuran nih. Ah. Sudah. Lah. Biar ada beda. Oh. Mungkin dia pikir itu tugasnya dia. Tugas dia nyapa orang. Nyapa satu-satu. Dia tak gigit ya. Kita jangan. Diam lah. Dia Ngapain? Dia tahu. Jauh. Jangan jauh orang ini. Ya udah kita cut lah. Jangan jauh juga. Jangan apa-apain. Sambil nunggu air panas. Sambil nunggu panas aja. Woi, jangan naik. Oh. Terus saya memang kalau takut ya itu harus betul-betul lihat jelas. Oh. Ada orang fobia juga itu berat. Macam-macam fobia, macam-macam jenis yang ditakutkan. Kadang mungkin bisa seumur hidup, tidak bisa sembuh. Memang benar-benar harus berani sekali untuk melihatnya gitu, dideketin. Takut dengan apa? Nah, harus didekatkan. Kalau tidak, ya selamanya takut. Kadang seorang tua pun, nah itu ada yang takut. Seperti kemarin juga ada dapat ini kabar suruh nasehatin, nasehatin ada yang mau lanjut kuliah ke luar negeri. Nah, orang tuanya minta tolong dinasehatin agar tidak pergi ke luar negeri, biar kuliah, karena masih kuliah kan di Indonesia, biar kuliah dulu. Jadi inilah ada unsur di mana kekhawatiran. Makanya saya dapat itu pun
diam aja. Saya nggak bisa menasihati seperti itu. Karena apa? Karena bukan prinsip hidup saya. Yang mana prinsip hidup saya setiap kali saya mengajarkan itu agar orang itu berusaha meraih mimpinya, pergi untuk cari jati diri, cari pengetahuan, cari ilmu setinggi mungkin. Nah, dengan menghalangi, membatasi berarti sama saja dengan mematahkan mimpi anak tersebut, gitu kan. Itulah yang kadang sebagai orang tua memang boleh punya rasa khawatir, boleh punya rasa sayang, tetapi harus tahu juga bahwa anak itu harus punya masa depannya sendiri, dan tidak akan selamanya juga dia bersama dengan kita. Jadi kalau misalnya ada punya mimpi besar, seharusnya didukung. Sama seperti ada kisah zaman Sang Buddha. Ada seorang pemuda namanya Ratapala. Ratapala ini salah satu anak dari hartawan di wilayah desanya. Ini suatu hari Ratapala ini dapat mendengar, kesempatan mendengar dhamma dari Sang Buddha. Begitu dengar dhamma dari Sang Buddha, muncul keyakinan di dalam diri Ratapala muda ini untuk menjadi biku. Karena mendengar bahwa dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha itu adalah dhamma yang benar-benar mengarahkan pada pandangan bahwa hidup ini benar-benar tanpa pelindung. Jadi Ratapala ini pun ingin tabiskan setelah selesai Sang Buddha Dhamma di sana, memohon kepada Sang Buddha untuk ditabiskan. Padahal pada saat itu juga belum mencapai kesucian apa-apa, tapi hanya ingin tabiskan jadi biku. Lalu Sang Buddha tanya, Ratapala, apakah kamu sudah dapat izin dari orang tua? Ratapala bilang, belum. Kalau begitu kamu belum bisa ditabiskan. Pergilah pulang dulu, minta izin dari orang tua. Nah ini, jadi dalam Buddha Sasana, siapapun mau jadi biku, mau jadi samanera juga harus dapat izin dari orang tua. Itu karena sejarahnya itu dari awal, dimana ketika Sang Buddha itu menabiskan samanera Rahula. Ditabiskan samanera Rahula, itu Raja Sudodana yang sebagai ayahanda beliau. Itu begitu kecewa sekali, karena terkejut. Sudah Siddhartanya pergi jadi Buddha. Ini harapannya untuk meneruskan tahta cucunya ditabiskan lagi jadi samanera. Tidak bilang lagi. Jadi Raja Sudodana memohon agar Sang Buddha ke depannya mau menabiskan siapapun, setidaknya izin dulu dari orang tuanya. Nah itu makanya Ratapala itu diminta untuk minta izin dulu. Itu pulang ke rumahnya minta izin untuk jadi biku. Karena Ratapala ini anak laki-laki satu-satunya, semata wayang juga, hartawan juga. Jadi orang tuanya tidak ingin Ratapala itu menjadi biku. Tidak diizinkanlah. Lalu Ratapala ini karena tidak dapat izin, dapat mengatakan kepada orang tuanya, kalau begitu, jika saya tidak diizinkan jadi biku, biarlah saya mati di sini. Lalu Ratapala itu berbaring di situ, berbaring di tanah. Jika saya tidak dapat izin, yang pasti ya lihatlah, saya akan mati di sini. Orang tuanya pun awalnya mungkin pikir main-main, pokoknya berbaring saja di situ, tidak ngapa-ngapain, berbaring saja, seperti orang mati. Lama-kelamaan, ini aneh juga. Panggil kawan-kawannya, cari teman-temannya. Bujuk Ratapala, ajak bermain ke sana, ajak cari kesenangan di luar sana. Lalu kawan-kawannya pun datang, bujuk, juga tidak bisa. Pokoknya kalau tidak jadi biku, dia anggaplah sudah mati di sini. Akhirnya kawan-kawannya pun menasihati orang tuanya. Sudah, biarkan saja ditabiskan, daripada dia mati di sini. Bagaimanapun kalau nanti dia di sana tidak bahagia, pasti akan pulang lagi ke rumah. Jadi akhirnya orang tuanya pun dengan berat hati mengizinkan. Ratapala pun akhirnya dapat izin, langsung segera pergi ke wihara, tabiskan menjadi biku. Begitu menjadi biku di dalam Buddha Sasana, tidak lama latihan, beliau pun mencapai tingkat kesucian arahat.
Nah, jadi di sini Sang Buddha puji Ratapala yang mana sebagai siswa yang paling unggul di antara para siswa-siswa lainnya dalam hal ditabiskan dengan memiliki keyakinan. Sedemikian besar keyakinan dari Ratapala ini sampai harus kalau tidak dapat izin dia lebih pilih mati di sana. Nah, ini kurang lebih cerita singkat bahwa terkadang ya, walaupun kita sebagai orang tua, tetapi kita tidak punya hak untuk memiliki hidup dari anak kita. Nah, tugas orang tua itu hanya dapat untuk memelihara anak, membesarkan, memberikan pendidikan, mencarikan jodoh di saat waktunya yang tepat, lalu memberikan harta warisan pada saat memang masanya sudah tepat. Nah, itu tugas dari orang tua. Tetapi untuk memiliki, memaksakan agar anak terus selamanya tinggal bersama orang tua, nah itu tidak bisa. Diri kita pun waktu kita masih sebagai anak juga tidak mau dituntut untuk terus di rumah. Pasti akan ada harinya untuk keluar. Nah, itu jadi terkadang hal ini yang terkadang kalau misalnya kita berlebihan malah jatuhnya ke arah pengekangan dan malah justru tidak baik, menghambat perkembangan dari anak itu sendiri untuk kemajuannya. Bagaimanapun kalau misalnya anak itu sukses, kan orang tua juga yang bangga. Jarang-jarang dari anak sendiri itu punya keinginan untuk maju, punya pemikiran untuk belajar lebih. Nah, ini untuk dibagikan lah, kurang lebih sebagai pandangan bahwa dalam Buddha Sasana pun Sang Buddha juga yang mana siapa yang ingin jadi biku juga harus sebaiknya itu menjadi biku sesuai dengan keinginannya. Karena kalau dari kisah Ratapala ini alih-alih melihat anak menuruti kemauan orang tua tetapi mati di sana, lebih baik biarkan dia bebas dan dia tetap hidup, dan sampai kapanpun nanti juga akan berbalik lagi. Seperti Ratapala setelah jadi arahat pun pulang lagi ke rumahnya untuk menyadarkan orang tuanya, mengajarkan dhamma. Walaupun di awal sempat dapat penolakan, tetapi akhirnya ayahnya pun dapat memahami dhamma dan memiliki keyakinan pada Tiratana, mengikuti jalan anaknya. Walaupun tidak sampai jadi biku, tetapi menjadi perumah tangga yang memiliki keyakinan terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, ini manfaatnya. Jasanya siap-siap pelimpahan jasa anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabe purentu sangkapa Jando panaraso yatha manijoti raso yatha bitiyo viwajantu sabarogo winasatuma te bawatwantarayo sukidik yuko bawa abiwadana silisani janghuta pacayino jataro dhammawaddanti ayuwano sukhang balang ayudo balado diro wanado patibanado dihukasada tamedawi sukhang so adigajati ayung dattawa balang wanang sukhanca patibanado digayuya sawahoti yatayatu papajati
Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba devata sabba buddha nubhavena sada soti bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba devata sabba dhamma nubhavena sada soti bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba devata sabba sangha nubhavena sada soti bhavantu te. Nanti silakan makan.